Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala fi ayatin ukhra wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Agung, Bapak-bapak hadirin sekalian, alhamdulillah Allah sama-sama kumpulkan di tempat ini, di rumah yang akan melaksanakan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Mudah-mudahan niat Shahibul Bait Bapak Agung dan keluarga dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup manusia kita yang akhirnya menjadi orang tua. Dan sudah tentu ketika dititipin anak, diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah memberikan pahala kepada kita. Bagaimana seorang ibu mulai dari mengandung putranya atau putrinya sampai melahirkannya, sampai terus dididik, dan sampailah pada waktunya dia harus menikah dengan orang lain. Perjalanan ini sudah tentu cukup panjang, dan kalau bahasa kita yang memberikan makanan, sudah berapa ton beras yang diberikan, sudah berapa kubik air yang diberikan. Tapi sebetulnya kullu min indillah, semua bukan dari kita, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sebagai orang tua akan melepaskan putra atau putri kita pada jenjang pernikahan, sebetulnya disitulah kita baru sadar bahwa Allah Maha segala-galanya. Allah lah yang memberikan segala apa yang terjadi pada hari ini. Akhirnya kita hanya mengucapkan Alhamdulillah. Inilah ayat-ayat Allah. Inilah apa yang harus kita syukuri dalam hidup, dan inilah yang menjadi pemicu kita yang tidak mungkin kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menciptakan manusia berbagai suku, berbagai bangsa, berwarna-warni. Tapi apapun bentuk manusia yang Allah ciptakan, yang ternyata yang paling mulia adalah hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Apapun yang Allah berikan kepada kita, dan sudah tentu mudah-mudahan putri ini, putri Bapak Agung dan Ibu, adalah titipan Allah yang mudah-mudahan sebagaimana Allah sudah menciptakan manusia yang dari berbagai suku, bangsa dan lain sebagainya, mudah-mudahan
keluarga yang muncul nanti adalah setelah keluarga Bapak Agung ini adalah keluarga yang paling mulia, adalah keluarga yang bertakwa. Inilah tujuan manusia menjalani hidup. Inilah hikmah Allah berikan kepada nikmat kepada kita sungguh banyak. Sebetulnya kita harus sampai pada derajat takwa. Karena apa yang Allah berikan kepada kita bukan untuk apa-apa, untuk memfasilitasi jalan-jalan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah siapkan. Maka sudah tentu niat menikahkan putri yang soleha ini, mudah-mudahan inilah perjalanan orang tua yang menyelamatkan, sebagaimana Allah nyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan kelebihan dari kita punya anak putri itu adalah kalau 2, ada yang mengatakan 3. Maka ketika kita memiliki anak putri dan kita bisa menyampaikannya pada jenjang pernikahan dengan tidak ada masalah-masalah dalam kehidupannya, insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Allah akan berikan tajun itu mahkota. Karena memang mendidik putri itu perempuan lebih sulit, ya, lebih harus sabar. Walaupun kelihatannya perempuan tidak senakal laki-laki, gitu kan? Tapi sebetulnya beban yang ada pada kita sebagai orang tua itu terhadap putri lebih besar. Makanya ketika kita menyampaikan putri kita, menyelamatkan putri kita sampai jenjang pernikahan, insya Allah ini akan Allah berikan tajun mahkota di surga nanti. Mudah-mudahan hari ini tempat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang tua hanya mengatakan kepada putra-putri kita mohon maaf. Karena bisa jadi kita kurang sempurna mendidik putra-putri kita. Mohon maaf banyak kekeliruan yang kita lakukan. Itulah kalimat yang kita sampaikan kepada putra-putri kita. Karena memang kita bukan ahli pendidik, kita bukan ahli untuk menyampaikan kehebatan anak putra-putri kita. Tapi sudah tentu hari ini kita diundang, dimohonkan oleh Bapak Agung mendoakan putrinya yang akan menjalani perjalanan hidupnya ini, mudah-mudahan lebih mudah, lebih ringan apa yang akan dijalani. Maka dengan doa-doa kita mudah-mudahan putri kita ini, putri Bapak Agung ini, Allah bimbing, Allah ajarkan apa yang mestinya dilakukan oleh seorang putri atau oleh seorang istri. Kita hanya mendoakan, dan insya Allah inilah senjata kita. Doa inilah dalam hidup yang memotivasi kita. Apapun yang akan terjadi, insya Allah semua terlewati. Walaupun sebetulnya hidup ini terlalu berat, apalagi kita sebagai orang tua harus menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Maka dengan doa kita, dengan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekuatan, kesemangatan untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kehidupan yang sebenarnya. Bapak-bapak yang sudah punya mantu, mungkin yang ketiga, nanti yang keempat, apalagi yang belum punya mantu, insya Allah kebaikan yang terjadi pada Bapak Agung ini adalah kebaikan dalam kehidupan. Rasa memang kita memiliki beban punya putra dan putri, tapi sebetulnya di dalamnya terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada hari ini apa yang kita saksikan dari kedua orang tuanya yang sudah meridhoi apa yang akan diambil oleh putrinya, sudah tentu ini adalah
nilai bagi seorang putri yang sudah dapat ridho dari kedua orang tua. Rasul mengingatkan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mudah-mudahan kedua orang tuanya sudah meridhoinya, walaupun terasa berat sebetulnya, tapi ini sudah menjadi sunnatullah. Setiap manusia memang akhirnya akan kembali seperti semula. Pertama sendirian, kemudian berdua, kemudian bertiga, berempat, mungkin berlima, mungkin ber13 bisa jadi. Tapi akhirnya kembali kepada asalnya, kembali kepada pemiliknya, kembali lagi seperti awal hidup ini, yaitu kita sendirian. Maka putri kita yang sejak awal sudah kita rawat dengan segala pengorbanan kita, mungkin kita katakan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi mudah-mudahan itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa kita adalah orang-orang yang amanah, yang memang dititipkan oleh Allah putra atau putri yang akhirnya kita didik dengan sesungguhnya, dan sebetulnya semua fasilitas itu Allah berikan kepada kita. Sekali lagi kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka apa yang terjadi pada Bapak Agung ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadikan kita ini ternyata manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang tidak memiliki kekuatan, tapi manusia-manusia yang punya harapan, karena memang kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjalanan hidup manusia. Faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah. Maka kesedihan yang ada pada kedua orang tua yang akan melepaskan putrinya, sebetulnya sisi lain adalah kebahagiaan karena sudah menyampaikan putra atau putrinya sebagaimana amanat Allah, dan akhirnya apa yang menjadi kenyataan ini menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa mendoakan untuk putri Bapak Agung dan Ibu ini, mudah-mudahan niat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan ini adalah niat ibadah. Perjalanan hidup adalah perjalanan ibadah. Sekali lagi, memang kita lemah, memang kita miskin, tapi kita kuat di hadapan Allah, tapi segalanya Allah akan memberikan kepada kita. Maka mudah-mudahan Pak Agung dan Ibu berlapang dada dan terus berdoa, dan pastikan insya Allah putra putri kita akan dijaga oleh Allah, akan diberikan segala kemudahan ketika mendapatkan kesulitan, akan diberikan kesabaran ketika sedang diuji, dan akhirnya perjalanan hidup adalah perjalanan hidup untuk sampai pada derajat inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira ini sebagai tambahan acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dan mudah-mudahan niat Pak Agung dan Ibu untuk menikahkan putrinya ini, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua diberikan kesehatan, semua diberikan kelapangan, kelancaran, dan Allah berikan rezeki untuk mengantarkan putrinya ini menuju tempat yang terbaik, yaitu menuju manusia yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana
syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal mali wal khair wa min ahli at-taqwa wa min ahli al-Qur'an wa min ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'allif bainahuma Allahumma 'allif bainahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kama 'allafta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an bi ghairi ta'bin wa la masyaqqatin wa la dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan acara atau hajat yang akan dilakukan oleh Bapak Agung Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan segala kebaikan untuk dapat mengantarkan putrinya ini menuju manusia terbaik, yaitu manusia yang paling bertakwa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilinnya nyala di atas tempayan. Cakep. Mohon izin saya undur diri. Amin. Maafkan saya apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan usahakan baru. Karena udah undur diri nggak boleh makan.